yang sudah mengikuti tahap 1 P3K, ini apakah ada gaji 13-nya untuk PTK non-ASN, Pak? Terlepas dari masalah penundaan, pengangkatan dan penyelesaian non-ASN yang diminta oleh Pan-RB untuk diundur hingga sampai tahun 2026 yaitu bulan Maret, kita mendapatkan kabar yang tidak menyenangkan lagi, yaitu berkaitan dengan pembayaran THR rekan-rekan non-ASN, di mana kita melihat dalam surat Menpan RB tidak menyebutkan pembayaran THR bagi non-ASN, sehingga sampai saat ini tidak ada kepastian pembayaran THR bagi non-ASN oleh Pemda. Kita mendapatkan informasi yang baru saja disampaikan oleh salah satu Pemda berkaitan dengan kebijakan pembayaran THR bagi non-ASN. Bagaimana info lengkapnya? Ikuti video ini sampai selesai. Ya, inilah surat yang memberikan kabar baik bagi rekan-rekan non-ASN kemarin di saat rekan-rekan yang sudah lulus maupun yang belum lulus pada P3K itu akan tetap digaji oleh Pemda berdasarkan surat yang disampaikan Pan-RB per 12 Desember 2024, yaitu berkaitan dengan penganggaran gaji bagi pegawai non-ASN. Nah, ini Bapak Ibu, pembayaran gaji yang dimaksud adalah gaji untuk Januari, Februari, Maret sampai rekan-rekan ini diangkat menjadi P3K ya. Selagi rekan-rekan belum diangkat menjadi P3K, maka rekan-rekan tetap akan digaji oleh Pemda sebagai gaji non-ASN, meskipun ada beberapa Pemda yang menggaji non-ASN itu berdasarkan apa yang mereka lamar pada status P3K. Nah, Bapak Ibu, yang menjadi persoalan di dalam surat yang disampaikan ini ada 3 poin di sini, yaitu yang pertama, tetap menganggarkan gaji bagi pegawai non-ASN yang sedang mengikuti proses hingga diangkat menjadi ASN. Kemudian kedua, apabila jumlah pegawai non-ASN yang telah mengikuti seluruh tahapan tidak mendapatkan tempat, mereka akan diangkat menjadi paruh waktu dan anggarannya juga harus ditetapkan menggunakan anggaran di luar daripada belanja pegawai. Nah, di sini Bapak Ibu tidak ada poin yang menyebutkan bahwa rekan-rekan non-ASN ini tetap mendapatkan pembayaran THR mereka, yaitu gaji ke-14. Nah, inilah yang dipertanyakan rekan-rekan non-ASN, apakah rekan-rekan ini yang saat ini, apalagi yang memang belum diangkat menjadi P3K, akan tetap mendapatkan gaji THR ya. Karena setiap Pemda ditanyakan berkaitan dengan hal itu, mereka belum bisa mendapatkan jawaban, dan jawaban yang diberikan adalah tidak jelas. Nah, seperti biasa kita mengetahui bahwa pemerintah nanti akan mengeluarkan Peraturan Menteri Keuangan atau PMK berkaitan dengan petunjuk teknis pelaksanaan pemberian tunjangan hari raya dan gaji ke-13 kepada ASN. Nah, untuk di tahun 2025 ini Bapak Ibu, PMK ini belum turun. Nah, bisa jadi Bapak Ibu nanti dengan terbitnya PMK ini untuk tahun 2025 pembayaran THR ASN barangkali akan ada kebijakan ya bagi rekan-rekan non-ASN yang sampai saat ini masih terkatung-katung berkaitan dengan mereka yang memang belum diangkat menjadi P3K untuk tetap mendapatkan THR di tahun 2025, karena pada prinsipnya pelaksanaan hari raya itu di akhir bulan Maret atau di awal April itu sangat tidak memungkinkan ya bagi rekan-rekan untuk dapat diangkat secepat mungkin menjadi P3K, sehingga kemungkinan besar mereka akan tetap masih digaji pada bulan Maret dengan menggunakan gaji non-ASN. Nah, bagaimana dengan pembayaran THR-nya? Nah, kami sudah mendapatkan cuplikan wawancara yang dilakukan salah satu Pemda berkaitan dengan rencana pembayaran THR bagi non-ASN ini. Tentu saja Bapak Ibu, informasi yang disampaikan salah satu Pemda ini akan mirip ataupun sama, karena Pemda ini saat ini sedang melakukan koordinasi ke Pan-RB dan BKN berkaitan dengan apakah nanti non-ASN ini akan dibayar THR-nya ataupun tidak. Untuk info lengkapnya, mari kita simak video ini dan wawancara yang dilakukan oleh salah satu Pemda ini. Yang sudah mengikuti tahap 1 P3K, ini apakah ada gaji 13-nya untuk PTK non-ASN, Pak? Nah, itu saya sampaikan tadi, kita belum bisa artinya memberikan jawaban untuk itu. Kan gitu. Sampaikan tadi dari Kabid Anggaran, kita menunggu dari pusat ya, dari pusat baru kita, kalau pusat mengatakan oke, kita berkoordinasi BKAD dibayarkan, ya ada kita bayarkan gitu. Jadi itu. Kalau untuk menjawab sekarang kan belum, karena memang sampaikan tadi Kabid Anggaran
kita menunggu regulasi dari pusat gitu. Ya, ada lagi untuk yang mengajar mulai tahun 2024, apakah masih disuruh untuk mengajar atau gajinya untuk tidak bisa dianggarkan lagi, Pak? 2024 sebenarnya dianggarkan, gajinya ada. Tetapi karena regulasi di atas undang-undang itu kan tidak dibenarkan, maka bahasa kami itu adalah kesatuan pendidikan ya dirumahkan. Kalau sudah dirumahkan tentunya mereka tidak diberikan gaji lagi gitu. Takutnya begini, kita bayarkan nanti temuan dari para pemeriksa, baik BPK maupun inspektorat, disuruh kembalikan. Itu kami tidak bisa melakukan hal itu. Karena ini adalah regulasi dari Undang-Undang ASN itu yang membuat di atas 31 Oktober 2023 itu tidak bisa lagi diakomodir. Oke, berarti sudah memang tidak bisa. Tidak bisa. Tetapi kalau memang di kemudian hari kan kita ini kan dinamis ini. Tetapi sekarang itulah yang ada aturannya gitu. Tetapi kalau memang nanti di kemudian hari ada kebijakan lain, nantinya mungkin ya bisa kita pekerjakan kembali di satuan pendidikan sesuai dengan di sekolah yang dirumahkan itu gitu. Tapi yang pasti sekarang udah tidak bisa sementara gitu. Ya. Ada lagi yang bertanya, Pak, kenapa Tendik PTK non ASN yang ikut CPNS ini sekarang tidak ada tanda tangan SPK dan tidak digaji, Pak? Jadi gini, jadi yang CPNS memang ada 116 guru, ya 116 guru ikut CPNS. Ini memang dilema. Ikut CPNS tidak bisa lagi ikut tes P3K kemarin. Kenapa? Karena database-nya mereka ini bukan tidak ada, tetapi udah langsung dimasukkan database BKN, kan gitu. Jadi itu. Terkait masalah itu masuk di kelompok 610 orang, bukan ada nantinya gitu menyusul. Karena itu tetap kita bayarkan nantinya gitu Mbak. Oke. Berarti memang ada saatnya nanti. Ada saatnya gitu. Dan kapan itu, Pak? Waktu secepatnya. Sama dengan tahap kedua ini kan tak berkontrak sekarang. Karena memang kontrak itu kan harus yang bersangkutan langsung, satu. Yang kedua letak geografis kita ini kan gitu Mbak. Artinya seperti di Natuna, mereka dia mengumpulkan dulu di cabang dinasnya gitu loh. Nanti baru dikirim ke kita gitu. Karena ini kontrak kan harus tanda tangan basah kan gitu, diupload lagi nantinya. Terima kasih Pak Andi sudah hadir di studio bersama kami, dan terima kasih Pak Gede sudah bergabung di via Zoom bersama kami, dan demikian.